Baik, selamat malam angkatan 5. Sekarang kita memasuki materi baru, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi persamaan kuadrat. Ya, ini jadi masih bersambung dengan materi kita 2 minggu lalu, yaitu persamaan kuadrat. Nah, sekarang saya mau review lagi persamaan kuadrat, langsung kita nanti belajar ke fungsi persamaan kuadrat. Oke, yuk kita konsentrasi sebentar. Nah, ini merupakan mind mapnya yang mau kita pelajari. Kita udah kesini kita ya, mengenai persamaan kuadrat dan bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat. Nanti ada lagi di sini menyusun persamaan kuadrat. Nanti kita juga akan menyusun ke fungsi kuadrat dan sampai kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, yuk. Nah, menyusun persamaan kuadrat masih ingat yang minggu lalu, yaitu x kuadrat min JAA. Apa JAA? Siapa yang masih ingat JAA? JAA X ditambah HKAA. Siapa masih ingat HKA? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? JAA itu adalah jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. HKA merupakan hasil kali akar-akar. Makanya di sini kita kan X1 tambah X2. Kan gitu kan, kita biasanya kalau di tengah nyari, carilah faktor atau dua angka kalau dikalikan jumlahnya yang ada di sini, yang ada di C. Tapi kalau di jumlah hasilnya segini yang ada di B. Kan kita sering gitu ya. Makanya nih JAA, jumlah akar-akar. Ini hasil akar-akar, makanya X1 kali X2. X1 kali X2 ini variabelnya bisa macam-macam. Bisa dilambangkan A, B, C, D, terserah. Itu terserah bagaimana kita buat variabelnya namanya, nggak masalah. Namanya variabel, peubah, bisa berubah-ubah. Oke? Nah, ini kita yang kemarin untuk menyusun persamaan kuadrat. Nah, sekarang menyusun persamaan kuadrat ini pakai perkalian faktor. Maksudnya gimana? Ini sebenarnya kita udah pelajarin juga waktu kemarin-kemarin. Kalau kita mau cari faktor, kan kita biasanya begini. Contoh ya, kita contoh ya. S kuadrat min 5x misalnya plus 6. Misalnya, saya mau tanya, ini faktornya berapa aja? X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Berarti kita mencari dua angka. Kalau dikalikan hasilnya 6, tapi kalau dijumlah hasilnya 5. Berarti ini X min 2 gitu ya. X min 3 sama dengan 0. Kan gitu. Nah, ini sama. Kan ini X min X1 kali X min X2. Jadi menyusun persamaan kuadrat dengan perkalian faktor maksudnya ini seperti ini. Jadi misalnya ada soal, susunlah persamaan kuadrat jika diketahui faktornya itu 2 dan 3 misalnya. Ya udah, kamu susun berarti sesuai dengan ini. Berarti X, katanya 2 dan 3 kan? Berarti X min. Berarti faktor yang pertama 2 dikali X min 3. Nah, bagaimana menyusunnya? Kalikan satu-satu. X kali X, X kali min 3, min 2 kali X, min 2 kali min 3. Nanti hasilnya seperti ini nanti. X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Misal lagi contoh. Susunlah persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya atau faktornya itu min 5 dan min 2 misalnya. Tadi rumusnya gimana? Kan X min X1 kali X min X2. Kan gitu.
kita sekarang mau nyusun persamaan kuadratnya kan gitu kan. Yaudah, masukin ke rumusnya. Berarti jawab ya. Berarti masukin, berarti X min 5, berarti min 5. Min jadi positif dong. Ngerti nggak? Sampai sini bingung nggak? X min 2, berarti X plus 2 dong. Paham nggak sampai sini? Nah, udah. Nah, sekarang kita kalikan satu-satu. Kan kita mau nyusun persamaan kuadrat. Kalikan satu-satu. X kali X. Berarti X kuadrat. Lalu ini X kali 2. Berarti 2X. Ini. Berarti 5 kali X. 5X. Tambah 5 kali 2. 10 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadratnya itu ialah X kuadrat plus 7X plus 10. Sampai sini ada yang bingung? Ya, bener ya maksud saya. X kuadrat plus 7X tambah 10. Jadi, persamaan kuadrat dengan faktor min 5 dan min 2 adalah X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Paham? Bisa ya? Ada yang kurang jelas? Ayo ditanya. Enggak? Kita lanjut ya. Oke. Nah, contoh. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 2. Ayo, siapa yang bisa? Akar-akarnya, tentukan persamaan kuadrat. Iya, begini. Itu kenapa hasilnya 0? Itu karena bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Sebenarnya faktor-faktornya itu pembuat 0. Gimana caranya? X ini diisi sama bilangan supaya hasilnya nanti 0. Gitu loh. Ya. Jadi pasti sama dengan 0. Intinya kita mau cari faktor. Cari akar. Akar itu sebenarnya apa? Akar itu pembuat 0. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah dapat akar, kamu balikin lagi nih ke persamaan kuadrat, tes deh, pasti hasilnya 0. Saya udah pernah tes juga bareng-bareng sama kalian. Pasti hasilnya 0. Karena sebenarnya kita cari akar, itu cari pembuat 0. Oke ya? Paham ya? Karena itu juga merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Paham ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita balik ke contoh soal tadi. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu berapa tadi? 3 dan min 2. Akar-akarnya 3 dan min 2. Pakai menentukan persamaan kuadrat dengan faktor, pakai rumus yang tadi 3 dan min 2. Ayo, siapa yang coba? Berarti pakai rumusnya gimana? X min X1 itu ya, X min X2 gitu. Ayo, dicoba yuk. Berarti masukin 3-nya. Yang lain ada yang mau coba mungkin? Dari Mbak Susi udah nih. Ayo kita tinggal masukin aja. Waalaikumsalam Mbak Sadia. Oke, kita tes ya. Berarti kita masukin, berarti X min X1 nya kita masukin 3. Kemudian X min X2 nya min 2. Berarti min 2, positif 2. Ya.
0. Oke, kita kali satu-satu seperti biasa. Berarti x kuadrat. Berarti x kali 2 plus 2x. Lalu min 3 kali x nih, ini ya. Min 3x min 6 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Oke, bener ya maksud sih? Oke, paham ya berarti ya, menyusun persamaan kuadrat pakai perkalian faktor. Rumusnya ini, x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Oke, bisa ya? Bisa ya? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Bahasa dia mungkin? Oke. PR-nya nanti tanya sama Bu Lura ya. Ya, Mbak Sadia ya. Kita lanjut dulu materinya. Oke ya. Soalnya itu kan ada di slide kita yang sebelumnya. Oke? Nah, ini ya. Tadi ya jawabannya ya x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Oh, nggak apa-apa Mbak Sadia. Teman-teman yang tahu PR-nya yang mana, yang kemarin kasih tahu ya sama temennya ya. Boleh dipakai grupnya. Kok nggak ada PR? Kan kemarin saya udah ini ada tugas. Ya udah nggak apa-apa, saya ingetin lagi deh setelah kelas. Ya, yuk kita lanjut dulu. Ayo fokus dulu nih ke materi nih. Yuk. Nah sekarang, jadi itu ada beberapa cara sebenarnya kan menyusun persamaan kuadrat. Kalau yang pertama, kalau kita udah tahu faktornya, baru kita susun x min x1 kali x min x2 sama dengan 0. Nah, sekarang menyusun persamaan kuadrat pakai rumus kita yang 2 minggu yang lalu tuh, yang pakai x kuadrat min JAAX tambah HKAA. X kuadrat min, ya, saya harap teman-teman udah hafal ini ya. JAAX tambah HKAA. Ayo saya tanya, kalau misalnya rumus penjumlahan akar-akar apa rumusnya? Ayo. Rumus penjumlahan akar-akar x1 tambah x2 sama dengan x1 tambah x2 ini min b per a. X1, X2 ini C per A. Jadi kalau udah tahu ini, berarti kita bisa susun persamaan kuadratnya. Berarti X kuadrat min ini nggak apa-apa sih, X kuadrat min JAA. JA itu jumlah akar-akar. Jadi kalau kamu udah dapat nih jumlah akarnya, masukin. Misalnya 5 jumlah akarnya, ya udah masukin 5. Berarti X kuadrat min 5X. Tambah, kalau hasil kali akar-akar kamu udah tahu misalnya 3, berarti masukin 3 sama dengan 0. Cara mencarinya seperti apa? Yuk kita lihat contohnya. Nah, nih. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akarnya 2 kali akar persamaan dari 2x kuadrat min 3x plus 1. Nah, jadi gini. Ini ya, saya buat lagi kalimat lebih mudahnya. Jadi begini, ada persamaan kuadrat ini, kan? 2x kuadrat min 3x tambah 1 sama dengan 0. Oh, iya, nggak apa-apa maksud sih. Nih, misalnya kan. Nah, kita disuruh cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar persamaan kuadrat yang ini. Gitu. Paham ya maksud soalnya ya? Paham ya? Susunlah persamaan kuadrat yang baru yang akarnya itu 2 kali dari akar persamaan ini. Paham ya maksudnya ya? Ngerti ya maksud soalnya ya? Nah, berarti apa yang harus kita cari dulu? Inilah akar persamaannya. 2x kuadrat
min 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti apa yang harus kita cari dulu? Ya, jumlah akar dan hasil kali akar-akar dari persamaan ini. Ayo, berarti kita cari dulu misalnya akar-akarnya x1 tambah x2 misalnya ya. x1 tambah x2. Apa rumusnya? Min B per A. Ayo saya tanya, min B per A berapa di sini? B itu koefisien dari x, A itu koefisien dari x kuadrat. Jadi min B per A di sini berapa, ayo? Min B per A di sini berapa? Ayo, B-nya berapa di sini? Saya tanya. B itu koefisien dari X. Nggak apa-apa Mbak Widya. 3 per 2. Iya, 3 per 2 ya. X-nya nggak usah ikut lagi Mbak Sadia, karena yang kita perlu cuma koefisiennya aja. Artinya siapa sih di depan X, siapa di depan X kuadrat gitu. Jadi kita nggak perlu lagi variabelnya itu ya. Jadi B-nya ini siapa? Oh, B-nya ini kan yang di depan X, siapa? Min 3. Berarti min 3 per A-nya itu yang di depan X kuadrat, siapa? Oh, 2. Berarti masukin 2 gitu. Iya, benar Mbak Sadia. Jadi X-nya nggak usah dibawa ya. X-nya nggak usah perlu lagi. Nah, jadi min ketemu jadi positif ya. Berarti jadi 3 per 2. Hampir benar punya Mbak nih. Oke, kita udah dapat X1 tambah X2. Nah, sekarang kita pakai X1 kali X2. Apa rumusnya? C per A. C per A, ayo berapa? C per A di sini. Yuk, ada yang tahu? C per A, iya betul. 1 per 2 ya. 1 per 2. Oke. Nah, katanya kita mau cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari persamaan kuadrat ini. Intinya kan gini, kita mau nyusun persamaan kuadrat baru tuh X kuadrat min JAAX. JAA jumlah akar-akar ya, artinya X1 tambah X2 tambah HKAA, kan gitu. Iya, nggak apa tadi ya. KAA sama dengan 0. Nah, sekarang berarti kita cari dulu. Kan 2 kali dari akar ini. Berarti 2x1 tambah 2x2. Berarti kita faktorin. Berarti 2x1 tambah x2 sama dengan 2 dikali x1 tambah x2 berapa? Oh, 3 per 2. Masukin 3 per 2. Berarti hasilnya jadi 3. Oke. Nah, sekarang kita cari perkaliannya. Berarti 2x1. Ngerti ya kenapa jadi 2? Karena permintaan soal. Oke, Mbak Widya. Jadi permintaan soal diminta 2 kalinya, 2 kali dari akar-akar. Karena kan akar-akarnya ini, yang persamaan kuadrat yang lama itu kan x1 sama x2. Nah, disuruhlah yang baru itu jadi 2 kalinya. Berarti 2x1 sama 2x2. Oke? Nah, makanya dibuat lagi kayak gini. Berarti ini jadi 2x2. Ini jadi berapa? 2 kali 2 berarti kan 4 x1 kali x2. Berarti 4 kali x1 kali x2 berapa? Oh, ini setengah. Berarti setengah. Berarti jadi 4 kali setengah, 2.
Udah deh, kita susun nih. Berarti ini kita masukin. Berarti X kuadrat sesuai dengan ini ya rumusnya. Berarti X kuadrat min JAA. Jumlah akar-akar. Jumlah akar-akarnya berapa? Ini kan 2X1 tambah 2X2. 3. Berarti 3X. Tambah hasil kalinya. Berapa? Oh ini 2X1 kali 2X2. Berapa? 2. Udah deh, sama dengan 0. Gitu. Ada yang masih kurang paham? Ayo ditanya. Ini sebenarnya materi yang 2 minggu lalu. Karena minggu lalu kan kita bahas kisi-kisi placement test kan ya. Bisa ya? Bisa ya teman-teman ya? Gak apa-apa, tanya aja. Ayo ditanya. Aku masih bingung, ya udah tanya aja, nggak apa-apa. Bu masih bingung, Kak masih bingung. Tanya. Tidakkah? Biar kita lanjut. Itu yang di tengah bukan nominal, tapi huruf. Yang ini ya maksudnya ya? Mbak Wet, ini bukan rumusnya, ini rumus sebenarnya. Oh iya benar, ini rumus, ini huruf sebenarnya. JAA itu jumlah akar-akar, HKAA itu hasil kali akar-akar gitu. Ya ini rumus kita. Ini rumus kita. Jadi sebenarnya kita mau cari jumlah akar-akar yang baru dan hasil kali akar-akar yang baru gitu. Caranya dari ini rumusnya ini, min B per A untuk jumlah, min B per A untuk perkalian C per A. Cuman kenapa kita hitung jadi 2 kali? Karena begini, kita disuruh cari akar-akar, disuruh cari akar-akar yang baru itu 2 kali dari akar-akar yang lama. Makanya kita ngitung 2 kali, 2 kalinya gitu loh. Jadi ini kan persamaan kuadrat yang pertama, kita punya akar-akarnya kan X1, X2, biasa itu kan, biasa. Nah kita disuruh cari yang baru nih, persamaan kuadrat yang baru, tapi akar-akarnya itu 2 kali dari akar-akar yang lama. 2 kalinya berarti 2 kalinya dari X1 dan 2 kalinya dari X2. Maaf ini X2. 2 kalinya dari X2 gitu. Makanya kita buat lagi. Oh berarti kalau yang baru, yang lama kan X1 tambah X2, lalu X1 kali X2 kan gitu. Nah berarti yang baru nanti kita juga buat gitu. Cari dulu 2x1 tambah 2x2, lalu 2x1 kali 2x2. Udah dapet penjumlahannya. Oh ternyata 3, perkaliannya oh ternyata 2. Yang kita masukin langsung ke rumusnya. Berarti x kuadrat dikurang penjumlahan akarnya hasilnya 3, akar yang baru ya, lalu ditambah perkalian akarnya yaitu 2. Berarti x kuadrat min 3x tambah 2 sama dengan 0. Begitu dia. Masih ada yang bingung? Ya, bisa ya. Kayaknya nanti selanjutnya masih ada contoh soal sih. Ya. Ini masih mungkin masih agak-agak bingung sedikit sih, ya kan? Ya, oke. Nah, ini masih ada kok contoh soalnya lagi. Nah, susunlah persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan x kuadrat min 2x tambah 3 sama dengan 0. Ayo saya tanya, kalau yang soal yang sebelumnya itu 2 kali dari akar-akar persamaan yang lama, berarti 2 kali x1 dan 2 kali x2. Nah, soal yang ini katanya persamaan kuadrat baru akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama ini, x kuadrat min 2x tambah 3. Nah berarti simbolnya gimana?
3 lebih dari akar-akar persamaan yang ini. Kalau soal yang nomor 1 tadi 2 kali dari akar-akar persamaan yang lama, berarti 2 kali X1 kan, berarti 2X1 dan 2X2. Nah kalau yang ini 3 lebih dari akar-akar persamaan yang lama, berarti nulisnya gimana? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya ulang ya. Kalau nomor 1 tadi soalnya, akar-akar yang baru itu 2 kali dari akar-akar yang lama. Artinya, kalau akar-akar yang lama itu, akar-akarnya itu X1 dan X2, maka akar-akar yang baru jadi 2 kalinya dong. Berarti 2X1 dan 2X2. Nah, kalau yang kedua ini, soal kedua ini, akar-akar yang lama sama tetap X1 dan X2. Cuman akar-akar yang baru 3 lebih dari akar-akar yang lama. Berarti nulisnya jadi gimana? Ada yang tahu? 3 lebih dari akar-akar persamaan yang lama. 3 lebih, berarti ada lebihnya 3. Ada yang tahu? Ayo dicoba, jangan takut salah. Iya, bener Mbak Oni. Berarti X1 tambah 3 dan X2 tambah 3. Karena kan akar-akar persamaan kuadrat kan ada 2, X1 dan X2. Berarti kalau lebihnya 3, berarti X1 tambah 3 dan X2 tambah 3. Paham ya? Mulai paham ya? Jadi saya tanya lagi, kalau misalnya akar-akarnya 2 lebih dari akar-akar yang lama, berarti akar-akar yang baru jadinya berapa? 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama, berarti akar-akar yang baru jadi berapa? Ya, jadi kita selalu patokan kalau akar-akar yang lama itu selalu X1 ya dan X2, seperti biasa. Karena kan akar persamaan kuadrat. Berarti akar-akarnya ada 2. Ayo, saya sering bilang ya, persamaan kuadrat. Karena pangkat tertinggi ya 2, X kuadrat. Berarti akarnya juga ada 2. Nah, sekarang kita suruh cari persamaan kuadrat baru, akar-akarnya 2 lebih dari akar-akar yang lama. Jadi berapa akar-akarnya? Ayo. Dia bisa jawab? Ayo, gak apa-apa, dicoba. Kurang tepat, kurang satu lagi Mbak Oni. Kurang satu lagi. Karena akar-akar persamaan kuadrat ada 2. Mbak Oni mesti jawab yang 1, 2 tambah X2 atau X2 tambah 2, itu sama aja. Kurang 1 Mbak Oni. Mbak Sri mungkin mau nambahin? Karena kalau yang ini ada X1 tambah 3 dan X2 tambah 3 kan gitu. Nah berarti kalau yang 2 lebihnya berarti berapa aja akarnya? Mbak ini udah jawab 1, 2 tambah X2. Berarti satu lagi berapa? Satu lagi berapa? Iya, 2 tambah X1 benar. Ya, paham ya? Karena akar persamaan kuadrat dia 2, X1 dan X2. Ya, berarti X1 tambah 1 dan X2 tambah 2. Ataupun 2 tambah X1 atau 2 tambah X2 itu sama aja. Ya, jadi paham ya? Paham ya maksud soalnya ya? Jadi kita pokoknya mau cari persamaan kuadrat baru yang ada hubungannya dari sama persamaan kuadrat yang lama. Entah itu 2 kalinya, atau lebih 3, lebih 2, atau setengahnya misalnya gitu. Ya, jadi kita mau cari persamaan kuadrat baru yang ada kaitannya sama persamaan kuadrat yang lama. Oke, ayo kita sekarang selesaikan soal ini.
Jadi kita mau cari persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan dari x kuadrat min 2x tambah 3. Jadi langkah pertama apa yang harus kita kerjakan? Ayo, saya mau tahu langkah pertama apa yang harus kita kerjakan? Sama seperti soal sebelumnya. Ada yang tahu? Kita cari dulu jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat yang lama ini. Ya, gitu ya. Kita cari dulu. Nah, kalau udah kita cari nanti, nah baru kita cari yang baru. Gitu, ya. Bisa Mbak Widya cari faktor, tapi kalau cari faktor itu kita pakai rumus yang pertama tadi. Menyusun persamaan kuadrat menggunakan faktor. Nggak apa-apa Mbak Umi, selamat malam. Ayo silakan join. Ya, Mbak Widya ya. Bisa cari faktor tapi kita pakai rumus yang pertama. Pakai yang x min x1 kali x min x2. Itu berarti kita cari akar-akar. Nah, kita ini mau menyusun persamaan kuadrat tapi yang ada kaitannya dengan persamaan kuadrat yang lain. Jadi kita pakai rumus yang hasil kali akar-akar dan jumlah akar-akar, yaitu yang x1 tambah x2 sama dengan min b per a, atau x1 kali x2 sama dengan c per a. Gitu dia. Ya, paham ya maksud soalnya ya, ngebedainnya ya. Paham ya? Jadi kalau yang soal pertama tadi nggak ada kaitannya sama persamaan kuadrat yang lain. Pokoknya buatlah persamaan kuadrat faktornya ini. Nah, gitu. Ya udah, masukin aja ke rumus x min x1 kali x min x2. Tapi kalau yang ini, kita harus cari dulu jumlah akar-akarnya, hasil kali akar-akarnya, baru udah dimasukin ke rumus x kuadrat min JAAX tambah HKAA sama dengan 0. Gitu. Jadi pokoknya kalau ada kata-kata begini, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sekian dari akar-akar persamaan yang lama atau persamaan akar ini gitu. Nah udah, berarti kalian pakai rumus yang x kuadrat min JAAX tambah HKAA. Pakai yang x1 tambah x2 sama dengan min b per a, x1 kali x2 sama dengan c per a. Nah itu ya. Ya, bisa ya? Ayo, sekarang kita kerjain contoh ini yuk, biar makin paham. Pokoknya kita disuruh cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan dari x kuadrat min 2x tambah 3 sama dengan 0. Oke. Yuk kita kerjain ya. Ini persamaan kuadrat yang lama. Maaf. Salah. X kuadrat min 2x tambah 3 sama dengan 0. Akar-akarnya selalu sama pokoknya. Kalau yang awal x1 dan x2 biasa. Ya, karena kan kita taunya pokoknya persamaan kuadrat ya 2 akarnya x1 dan x2. Tapi permintaan si soal, ayo cari persamaan kuadrat baru. Tapi 3 lebihnya dari persamaan akar dari persamaan kuadrat yang lama ini. 3 lebihnya. Oh, berarti kita nanti suruh cari x1 tambah 3 dan x2 tambah 3 nih. Kalau akar-akarnya segini, berarti gimana sih persamaan kuadratnya gitu loh. Kalau x1 dan x2 kan ini nih persamaan kuadratnya. Nah, kamu cari kalau akar-akarnya tuh ini, x1 tambah 3 dan x2 tambah 3. Nah, kita cari dulu nih dari sini. Nih, dari persamaan kuadrat yang lama. x1 tambah x2. Apa rumusnya tadi? Min b per a. Ayo, min b per a dari sini. Yang mana? Ayo, berapa? Min b per a. B itu koefisien X, A itu koefisien X kuadrat. Ayo berapa?
Ya, berapa koefisien X? Koefisien X itu 2, min 2, berarti min 2 per koefisien dari X kuadrat si A ini 1, berarti sama dengan 2. 3 ini si C loh, ya kan, AX kuadrat tambah BX tambah C. B itu koefisien X. Siapa koefisien X? Oh, min 2. Selamat malam Mbak Siti Umayyah. Ya, lanjut aja ya. B itu koefisien B itu min 2, berarti min 2 per A itu koefisien X kuadrat 1, berarti 2 bagi 1 ya 2. Lalu X1 kali X2, jangan kebalik-balik ya, mana A, mana B, mana C. Ayo, X1 kali X2, C per A. C nya mana? Baru 3. C itu konstanta ya, berdiri sendiri tanpa variabel. A nya itu 1, 3. Oke, sudah dapat. Nah, permintaan soal apa? Kita susun kalau ini lebih 3. Berarti kalau X ini sekarang kita jumlahin lah dulu nih yang akar-akar yang baru. X1 tambah 3 tambah X2 tambah 3, berarti sama dengan X1 tambah X2 tambah 6. Nah, sekarang kita lihat X1 tambah X2 berapa? Ini kan berapa? 2 tambah 6, berarti 8. Sampai sini ada bingung nggak? Ayo, sampai sini ada bingung nggak? Tanya aja. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutin. Sebelum saya lanjutkan, silahkan ditanya. Kurang paham yang bagian mana Mbak Sri kurang pahamnya? Loh, cepet banget pahamnya langsung. Itu 2 dari mana Kak yang terakhir? Nah, ini kita ganti. Kan X1 tambah X2 kan kita udah cari. Dari mana ini? Dari awal tadi X1 tambah X2 berapa? 2. Gitu. Ya. Ini sama dengan nih. Nggak apa-apa Mbak Widya. Ayo, ada lagi? Ayo ditanya. Kalau nggak ada, ayo kita lanjutin. Nah, kita kan udah cari nih penjumlahannya. Sekarang kita cari yang perkalian. Berarti X1 tambah 3. Perkalian kan sekarang? Kali X1, X2 tambah 3. Sekarang kita kalikin satu-satu. Berarti ini dulu, X1 kali X2. Itu ya. Tambah. Kalikan lagi nih. X1 kali 3 berarti 3. X1 tambah 3 kali X2 tambah 3 kali 3 9. Nah, sama dengan X1 kali X2 berapa? Ayo, tadi kita udah cari X1 kali X2 berapa? X1 kali X2 berapa? Di atas tadi kita udah cari. Ayo, X1 kali X2 nya berapa? Iya, 3 dong. Kan X1 dikali X2, 3 dong. Kalau X1 tambah X2 baru 2. Ya, ini 3 ya. Nah, tambah. Nah, ini 3 tambah X1 3X1 tambah 3X2. Kita susun. Kalau saya susun begini bisa nggak?
Bisa nggak saya susun begini? Ini 3x1 tambah 3x2 jadi begini, 3 kali x1 tambah x2. Bisa nggak? Oke, masa dia bisa nggak? 3x1 tambah 3x2 saya susun jadi 3 dikali x1 tambah x2. Bisa nggak? Nih yang ini nih, dari sini ke sini. Bisa ya? Sama aja ya. Nah, berarti kita cari, berarti 3 tambah 3 dikali x1 tambah x2 berapa? Ini di atas tadi kita udah cari. 2 tambah 9 sama dengan 3 tambah 3 kali 2 6 tambah 9. Berarti jadi 18. Berarti rumusnya gimana? Kan x kuadrat min j a x tambah h k a. Jadi x kuadrat min jumlahnya berapa? Oh, ini tadi kan kita udah jumlahin. X1 tambah 3 tambah X2 tambah 3 8. Berarti 8x ditambah HKAA, hasil kali akar-akar. Ini kita udah kan tadi udah cari perkalian X1 tambah 3 kali X2 tambah 3 berapa? 18. Udah deh, sama dengan 0. Berarti inilah jawabannya. Ya. Dia bingung? Dia bingung? Yuk ditanya. JAA jumlah akar-akar, kalau HKAA hasil kali akar-akar. Intinya JA, pokoknya JA itu jumlah lah, jumlah dari akar. Kemudian kalau HKA itu hasil perkalian dari akar-akar. Makanya X1 kali X2, ini X1 tambah X2. Diulang dari awal, Mbak Umi. Dari awal ini, soal ini. Atau dari mana nih? Oh, oke ya. Saya ulang nih ya, saya ulang. Yuk fokus dulu ya. Jadi soalnya ini gini. Maksud soalnya ini. Ada persamaan kuadrat yang lama ini. X kuadrat min 2x tambah 3 sama dengan 0. Kita tahu persamaan kuadrat akar-akarnya ada 2 dong. X1 dan X2. X1 dan X2 ini. Nah, kita disuruh cari persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya 2 kali dari persamaan kuadrat ini, 2 kali dari akar-akar ini. 2 kalinya, maaf kok 2 kalinya. 3 lebih dari akar-akar ini. 3 lebih dari akar-akar ini. Lebihnya 3. Berarti bedanya 3 dong. Berarti X1 tambah 3, X2 tambah 3. Paham ya kenapa jadi X1 tambah 3 dan X2 tambah 3? Karena permintaan soal 3 lebihnya. Berarti bedanya 3. 3 lebihnya. Berarti persamaan kuadratnya ini yang baru ini lebih besar akar-akarnya. Lebih 3 soalnya dibilang dari soal. Paham ya? Yang ini ya. Kenapa jadi ini? Iya, benar. Itu permintaan soal. Kalau nomor 1 tadi permintaan soalnya 2 kalinya. Berarti 2x1 dan 2x2. Nah, soal yang kedua diminta 3 lebihnya. Berarti X1 tambah 3 dan X2 tambah 3. Gitu. Sampai sini paham ya? Biar saya lanjut.
Kalau LNH apaan itu? LNH kalau lebih kan lebih gitu lah. Berarti persamaan kuadrat yang baru lebih banyak dong istilahnya gitu loh. Berarti lebih besar dong akar-akarnya dari persamaan kuadrat yang lama. Paham ya maksudnya ya? Bisa juga loh, bisa juga kalau dari soal dibilangnya persamaan kuadrat yang baru kurang dari 3 persamaan kuadrat yang lama. Itu baru X1 min 3, X1 kurang 3, dan X2 kurang 3. Ini karena permintaan soal lebih 3. Berarti kan lebih besar persamaan kuadrat yang baru kan ya? Gitu ya? Paham ya? Lebih besar persamaan kuadrat yang baru. Makanya X1 tambah 3 dan X2 tambah 3. Ya, sampai sini nggak bingung ya kenapa jadi X1 tambah 3, X2 tambah 3? Saya, biar saya lanjut nih. Belum selesai nih. Belum selesai. Nah, ini kan. Nah, terus kan intinya kita kalau mau cari persamaan kuadrat yang baru kan pakai rumus ini nih. X kuadrat min JAAX tambah HKA. Jumlah akar-akarnya tambah ada hasil kali akar-akarnya. Nah, sekarang kita cari pakai rumus yang ini. Persamaan kuadrat yang baru apa? X1 tambah 3 X1 tambah 3 tambah X2 tambah 3. Artinya ini kan persamaan akar yang pertama dan akar yang kedua dijumlah gitu loh. Akar pertama dan akar kedua dijumlah. Masukin ke sini. Nah, kita jumlah nih. Berarti kan X1 tambah X2 tambah 6. Dari mana? 3 tambah 3. Nah, kita kan harus tahu X1 tambah X2. Dari mana? Ya dari ini. Jadi kita cari dulu X1 tambah X2 min B per A dari persamaan kuadrat yang lama ini. Ini rumusnya ya, min B per A. B itu koefisien X, A itu koefisien X kuadrat. Masukin deh min per 2, berarti jadi plus ya. 2 bagi 1 jadi 2. Masukin deh X1 tambah X2 berapa? 2. Tambah 6. Tambah 6 jadi 8. Sudah, untuk penjumlahan selesai. Nah, sekarang kita perkalian. Akar yang pertama dan akar yang kedua kita kalikan. Berarti X1 tambah 3 dikali X2 tambah 3. Kalikan satu-satu seperti biasa. X1 kali X2, X1, X2, X1 kali 3, 3X1, 3 kali X2, 3X2, 3 kali 3, 9. Dah, kita cari lagi X1 kali X2. Kita cari dulu pakai rumus. X1 kali X2 kan C per A. C per A lihat. C konstanta per A koefisien X kuadrat. 3 per 1 dong. 3. Tulis 3 ditambah 3x1 tambah 3x2, saya buat bisa gini. 3 dikali dalam kurung x1 tambah x2. Bisa dong? Ya, kita faktorkan bisa ya. Nah, tambah 9. Berarti 3 ditambah 3 kali x1 tambah x2. Tadi kan udah dapat nih, 2. Berarti 3 kali 2 tambah 9. Udah deh, berarti 3 tambah 3 kali 2, 6 tambah 9. Jadi 18. Sudah dapat penjumlahan akarnya, sudah dapat perkalian akarnya. Atau ada yang mau ditanya? Gambarnya kurang ke atas. Tuh nggak bisa ke atas lagi nih. Ini nggak kelihatan nih, yang saya kotakin ini nggak kelihatan. X kuadrat min 8x tambah 18 sama dengan 0. Nggak kelihatan. Nggak. Gimana ya? Saya nggak bisa nulis lagi, udah penuh ini. Masa sih nggak kelihatan? Teman-teman yang lain kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Saya rasa nanti kalau di video kelihatan deh. Ya.
Oh, nanti saya tulis lagi deh di sini ya. Sebentar ya, saya lanjutin jelasin. Berarti sudah dapat 8, sudah dapat 18. Nah, sekarang kita susun nih sesuai dengan rumusnya. X kuadrat min JAAX tambah HKAA. Berarti X kuadrat dikurang jumlah akar-akarnya. Ini kan di jumlah akarnya kan berapa? 8. 8X tambah hasil kali akar-akarnya. Ini kan tadi kita udah kaliin hasil kali akar-akarnya. X1 tambah 3 tambah X2 tambah kali X2 tambah 3. Berapa? 18. Berarti 18 sama dengan 0. Jadi ini dia persamaan kuadrat yang baru. X-nya ini rumus. Persamaan kuadrat. Kan namanya persamaan kuadrat, ada X-nya dong. Kita mau cari persamaan kuadrat baru. Ada yang mau lagi ditanya? Oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang kita ke fungsi kuadrat. Fungsi itu pemetaan relasi dari himpunan A ke B dengan memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Jadi gini, ketika ada himpunan A, B, C kecil dengan B, K, L, M, N. A dipasangkan ke A tepat satu, B dipasangkan ke L. Jadi nggak mungkin elemen anggota-anggota dari si A besar ini punya anggota lebih dari satu di B. Misal ya, ini kan A, B, C nih ya, saya dalam kotak ini ya saya tulis ya. Kemudian ada K, L, M, N. Bisa A ke L atau B ke K, C ke N, bisa. Yang penting anggota dari si A ini cuman punya satu anggota di B. Tapi kalau ketika si A-nya di M juga, dia punya L, punya M, itu namanya bukan fungsi. Gitu. Atau si C-nya nggak punya pasangan, itu juga bukan fungsi. Ya, iya benar, relasi ya. Relasi himpunan dari A ke B dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Jadi nggak mungkin si A itu punya anggota, punya pasangan di B itu lebih dari satu atau tidak ada sama sekali. Nah itu nggak mungkin. Pokoknya pasti punya satu pasangan di B, hanya satu dan satu-satunya. Oke, nggak mungkin single dan nggak mungkin punya lebih dari satu pasangan. Ya, makanya fungsi ini setia dia. Tepat satu pasangan gitu, ingat aja ya. Oke. Nah seperti yang saya bilang tadi, si fungsi ini, misal fungsi ini karena kita berhubungan dengan persamaan kuadrat, maka fungsinya juga fungsi kuadrat. Seperti saya bilang, dia punya faktor, dan faktornya itulah pembuat nol dari fungsi itu. Gitu dia. Seperti saya tanya, X kuadrat min 6X min 7. Ayo, faktornya berapa aja? X kuadrat min 6X min 7. Kamu cari faktor supaya memenuhi ini. X kuadrat min 6X min 7. Cara carinya sama, cari faktor.
Kalau di perkalian hasilnya 7, tapi kalau penjumlahan hasilnya 6. Gitu loh. Itu sebenarnya kita cari faktor loh. Cari pembuat nol fungsi. Ini misalnya ada fungsi x kuadrat min 6x min 7. Coba cari pembuat nolnya. Kita cari faktornya. Ayo, caranya sama. Cari dua angka kalau dikalikan min 7, namun kalau dijumlah min 6. Tujuh dan min 1 kita tes ya. 7 kali min 1 min 7, betul. 7 tambah min 1 6. Nah, coba berarti dibalik aja. Berarti min 7 dan 1. Ya, pas ya. Min 7 dan 1 ya. Pas kan? Min 7 dan 1. Di x kuadrat x min 7 dan 1, x plus 1 sama dengan 0. Maka x1 nya sama dengan 7, x2 nya sama dengan min 1. Jadi inilah faktornya itu. Jadi selama ini kalian kan mencari seperti ini nih, akar-akar persamaan kuadrat. Nah, inilah faktornya. Jadi kalau kamu balikkan lagi, misalnya ini min 1, masukin lagi nih ke x kuadrat min 6x min 7. Jadi kamu ganti x-nya dengan min 1 atau ganti dengan 7. Pasti nanti hasilnya jadi 0 lagi. Coba ya kita tes ya. Masukin, kita ganti x-nya dengan 7. Berarti x kuadrat, berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat berapa? 49. Dikurang 6 kali 7 berapa? 42. Kurang 7. 49 kurang 42, 7. 7 kurang 7 berapa? 0. Pasti 0 hasilnya. No, bukan bukan faktorisasi. Kita cari faktornya. Kita cari akar-akarnya. Bukan faktorisasi ya namanya sih. Kalau faktorisasi kan kita cari faktorisasi itu kan seperti begini ya. 72 berarti itu 2 kali 36. Lalu ini 2 kali 18 gitu kan ya. Kita cari faktor-faktornya. Ini kita cari akar-akarnya, pembuat nolnya gitu loh. Pembuat nol fungsi. Kita cari akarnya. Caranya itu tadi itu. Cari akar dua angka kalau yang perkaliannya hasilnya min 7, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 6 gitu. Nah, tapi ketika kita udah dapet ini kan 7 dan min 1, kalau kita balikkan lagi, itu tuh hasilnya 0 lagi. Kenapa? Karena sebenarnya kita cari pembuat 0. Akar-akar itu tuh pembuat 0 fungsi. Gitu. Paham ya? Makanya kalau kita udah ketemu akarnya, kalau kita masukkan lagi, kita ganti x dengan akarnya ini, ya hasilnya 0. Gitu. Ya, ngerti ya? Bisa ya? Ya, lanjut ya. Nah, ini. Jadi pembuat 0 fungsi itu 7 dan min 1. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau gambar grafik fungsi kuadrat. Kalau kita mau menggambar grafik fungsi kuadrat, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, cari titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau misalnya kita mau cari grafik titik potongnya dengan sumbu X, kamu mau umpamakan Y-nya 0. Tapi kalau kita mau cari titik potong grafik dengan sumbu Y, kamu umpamakan X-nya 0 gitu. Jadi kebalikannya. Gitu ya. Nanti ada langkah-langkahnya. Lalu yang bagian kedua, kita cari titik balik atau titik puncak parabola. Jadi kalau misalnya ada misalnya di parabola,
agak jelek ini gambarannya. Nah gini ya. Nah ini kita cari ini titik yang di sini ini, kita cari puncaknya. Atau nanti juga bisa juga gambar nanti begini. Nah, kita cari puncaknya. Lalu yang ketiga kita cari persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri juga ini sih puncaknya ini. Kita membagi ini. Ketika kita udah tahu ininya, kita udah tahu ini, nah kita bisa cari ini. Gitu loh. Karena sumbu simetri itu tahu ya, dia membagi dua sama besar daerah. Jadi kalau ke sini 2, ya ke kanan juga 2 gitu. Ya, langsung kita ke contoh aja biar jangan bingung. Oke, nah ini dia. Masih ingat teman-teman tentang diskriminan pertemuan 2 minggu lalu? Kalau akarnya kembar, diskriminannya apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Akarnya kembar, diskriminannya gimana? Sama dengan 0 kah? Lebih besar 0 kah? Kurang dari 0 kah? Ayo, siapa yang masih hafal? Akar-akar persamaan kuadrat. Kalau diskriminannya 0, akarnya kembar. Kalau diskriminannya lebih dari 0, akarnya real dan berbeda. Jadi akarnya nggak sama. Tapi kalau kurang dari 0, akarnya imajiner. Dan ternyata itu pun berlaku di fungsi kuadrat, di grafik. Berlakunya gimana, Kak? Berlakunya gimana, Bu? Berlakunya begini. Kalau nanti ada fungsi kuadrat, kamu disuruh gambar. Jadi kamu bisa kira-kira nih, kamu cari diskriminannya. Kalau misalnya lebih dari 0, si fungsi ini, si grafik ini, pasti parabola ini akan memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Misal, kalau ini ada sumbu X, ini sumbu X yang ini kan ya, dia akan memotong di 2 titik yang berlainan. Nah ini ada 2 titik nih dia berpotongan. Kalau lebih besar dari 0, kalau sama dengan 0, dia motong sumbu X di 2 titik berimpit, artinya menyinggung. Gini dia, menyinggung. Nah, tapi kalau dia kurang dari 0, dia nggak memotong sama sekali. Ya di atasnya aja udah, atau mau di bawahnya aja udah. Dia nggak menyinggung sama sekali ke sumbu X. Gitu. Nggak usah bingung, nanti ada lagi penjelasannya. Nah ini ya, seperti saya bilang tadi, kalau mau cari titik potong grafik dengan sumbu Y, kamu buat seolah-olah X-nya 0. Diperoleh jika X-nya 0. Jadi ganti semua X-nya dengan 0. Kalau dengan sumbu X tadi, berarti ganti Y-nya dengan 0. Y-nya 0. Gitu ya. Nanti ada contohnya kok, tenang aja. Nah terus menggunakan mencari titik puncaknya atau persamaan sumbu simetri. XP ya, itu maksudnya X puncak. Pakai rumus min B per 2A. Sudah, atau pakai X puncak Y puncak min B per 2A, Y puncaknya cari diskriminan per min 4A. Sudah. Nanti kalau misalnya nanti kan kamu udah dapat nanti misalnya X-nya 0, Y-nya 1. Nanti kamu buat lagi kalau misalnya X1-nya berapa ya? Ganti X-nya dengan 1 di persamaan itu, misalnya 2. Kalau X-nya 3, ini berapa ya? Gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Tuh, jadi kamu bisa tes gitu satu-satu. Nah ini yang saya bilang tadi. Misalnya saya punya X kuadrat min 2X tambah 1. Nah ini misalnya saya punya persamaan kuadrat ini. Lihat deh, A-nya ini positif atau negatif? A itu koefisien X kuadrat. A-nya ini positif atau negatif? Saya tanya dulu. A-nya ini berapa saya tanya? Dari X kuadrat min 2X tambah 1, A-nya berapa? A
itu koefisien X kuadrat. Ayo, masa nggak ada yang tahu? Yuk. Ayo, berapa nilai A-nya? A itu koefisien X kuadrat loh. Ayo, Mbak Sadia. A-nya itu 1. Siapa di depannya X kuadrat? 1 kan? Positif dong. Berarti A-nya lebih besar dari 0 dong. Kalau A-nya lebih besar dari 0, kurvanya akan terbuka ke atas. Nah, ini ya. Paham ya, terbuka ke atas dia. Sudah? Tapi kalau misalnya dia nanti ada min X kuadrat atau min 2X kuadrat, min 3 dan seterusnya, nilainya negatif, artinya A-nya kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, ini seperti ini. Ke bawah, ke bawah. Paham ya? Jadi kamu bisa ngira nih, kalau misalnya ada gambarlah fungsi persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 5x tambah 2 misalnya. Saya tanya, kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ayo. Ke atas ya. Karena A-nya lebih besar dari 0. A-nya kan 2. Positif dong. Paham ya? Berarti kalau A-nya min 2, berarti kurvanya gimana? Terbuka kemana? Kalau ini min 2x kuadrat min 5x tambah 2, berarti kurvanya gimana? Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Kurang tepat, Mbak Widya. Terbuka ke bawah. Kenapa? Karena A-nya itu kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0 nih? A-nya min 2. Min 2 kan kurang dari 0 ya? Gitu. Min 2 kan kurang dari 0. Makanya kan terbuka ke bawah. Tapi setiapnya dia yang positif, artinya lebih besar dari 0, dia akan terbuka ke atas. Nih, kayak gini contohnya ini. Ke atas, ke atas, ke atas. Tapi kalau yang kurang dari 0, yang minus, A-nya minus, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Gitu. Kalau kurang, ya kalau tandanya negatif ya, artinya kalau kurang dari 0 kan ya negatif dong gitu. X, tapi untuk koefisien X kuadrat ya, jangan lupa koefisien X kuadrat. Jadi kalau misalnya ininya minus ya nggak pengaruh. Kalau koefisien X yang minus atau plus ya nggak ngaruh. Yang ngaruh itu ya ini, si koefisien X kuadrat. Ya, paham ya? Makanya harus bisa bedain yang mana A, mana B, mana C. Kalau X yang nggak ngaruh loh, nggak ngaruh. Yang ngaruh itu kalau koefisien X kuadrat, si A. Makanya saya bilang teman-teman juga itu dasarnya tuh A, B, dan C itu. Kalau kalian menentukan A, B, dan C aja, nanti kesananya juga bingung. Karena di mana-mana nih bakal dipakai. Kamu nentuin fungsi kuadrat juga pakai itu. Kamu mau nanti bikin fungsi persamaan kuadrat baru juga pakai A, B, dan C. Tentukan A, B, dan C gitu. Ya. Jadi dasarnya tentukan dulu. Kamu bisa tentukan A, B, dan C itu. Paham ya teman-teman ya? Bisa ya? Saya yakin teman-teman bisa. Oke, saya lanjut ya. Oh,
Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini saya rasa membutuhkan waktu agak lama sih. Maksudnya saya mau nerangin bener-bener. Jadi saya rasa nanti untuk grafik fungsi kuadrat, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, nanti saya jelaskan di minggu depan. Ya, karena waktu udah jam setengah 11. Udah menit setengah 11, udah malam juga. Sepertinya sampai di sini dulu pertemuan kita. Karena nanti grafik fungsi kuadrat saya mau menjelaskan lebih dalam lagi biar teman-teman paham gitu. Ya. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan tentang grafik fungsi kuadrat, menggambar grafik fungsi kuadrat. Itu ya.